Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Uhayyikum jami'an bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi a'udzubika min hamadati syayatin, a'udzubika rabbi ayahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma iftah lana qulubana wa lahimna rushdana wa hadina ila siratikal mustaqim. Allahumma alihimna ilman nafqahu bi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa sur'ata ilhamal malaikatil muqarrabin wa akrimna bin nuril ilmi wa akhirna min dhulumatil wahmi wa iftah lana abwaaba rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah summa alhamdulillah, ayah bunda, anak-anakku, ikhwani wa akhwati fillah. Tanpa terasa rindu saya ke Az-Zikra, dan ini kebahagiaan bagi saya pagi ini bersama-sama dengan orang-orang yang istiqamah untuk menunaikan subuh berjamaah. Sering saya mengatakan al-istiqamatu khairun min alfi karomah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karomah. Karomah itu hanya diberikan kepada para waliullah, dan orang yang tahu wali itu adalah wali. Ternyata yang lebih hebat lagi orang yang istiqomah, dan saya melihat orang-orang istiqomah itu ada di hadapan saya. Mudah-mudahan kita akan kembali dikumpulkan oleh Allah dalam surganya. Salawat bering salam tak lupa, tak bosan, tak jenuh kita menyampaikan kepada junjungan kita, beliau yang mungkin kemarin dihina, dilecehkan, tapi bagaimanapun semakin beliau dihina, dilecehkan, semakin orang ingin memahami dan mempelajari Islam, dan alhamdulillah semakin banyak orang masuk Islam gara-gara ini semua. Kita tetap berbaik sangka kepada oknum kiai ini. Jangan bully, jangan sakiti, ada hikmah di balik itu semua. Beliau seorang reformis yang tidak pernah mengemis. Beliau seorang proklamator yang tidak pernah koruptor, pembawa amanah yang tidak pernah berkhianah, pembawa risalah. Beliau ajarkan kepada kita akhlakul karimah. Dan saya selalu menyampaikan, dan murabi juga almarhum, balas keburukan dengan kebaikan maka akan indah pada akhirnya. Balas keburukan dengan kebaikan, maka apapun yang terjadi dalam hidup ini, kalau landasannya, kalau niat kita karena Allah, tidak akan pernah kita kecewa dalam hidup yang singkat ini. Tapi kalau seandainya dalam hidup ini bukan Allah tujuan kita, bukan Allah tempat kita untuk mengadu, siap-siap kecewa. Makanya orang yang berharap kepada makhluk siap-siap kecewa, tapi orang yang berharap kepada Allah, dia tidak akan pernah kecewa, karena dia yakin takdir Allah itu luar biasa. Kalau bahasa nenek saya di kebun kacang, cu, we are proposed but the God is disposed. Itu nenek saya bilang di kebun kacang. Cucu, kita yang bikin proposal, Allah yang disposisi. Kita berencana, Allah yang nentukan. Nah itu maksudnya. Kalau bahasa Arab Az-Zikronya, ana urid anta turid wallahu fa'alu lima yurid. Kamu ingin begini, aku ingin begitu, tapi yang menentukan semuanya adalah Allah. Saya sudah ingin dengan dia, sudah berjodoh, sudah melamar khitbah, tapi ketika ijab qabul batal. Apa yang kita ucapkan pertama? Alhamdulillah. Baru setelah itu inna lillahi wa inna ilaihi. Artinya apa? Allah sayang kepada kita, Allah cinta kepada kita, Allah akan kirim yang lebih baik, bahkan yang terbaik setelah itu. Nah inilah
orang-orang yang beriman itu. Ayah bunda, bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2020 sudah berlalu, 2019 sudah berlalu, Januari mau habis. Tanpa terasa kita ditinggalkan murabi baru kemarin, dan kita masih merindukan beliau, seakan-akan beliau masih ada di samping kita. Tapi yang jelas intinya, hari berganti, bulan berubah, tahun pun berlalu. Ini menandakan, mengingatkan kepada kita bahwasanya semakin jauh kita berjalan, semakin dekat kita ke tujuan. Semakin lama kita hidup, semakin dekat kita ke kuburan. Nah itu ayanda. Mohon maaf ayanda ya. Ya. Ada yang lahir, ada yang mati. Ada siang, ada malam. Ada laki-laki, ada perempuan. Artinya apa? Dunia ini berputar. Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Berputar dia. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad berlanjut ke kita, ini akan berputar. Ya. Dan kita akan berlanjut, nanti anak cucu keturunan kita melanjutkan perjuangan kita. Kalau kita baik, mereka akan baik insya Allah. Amin ya rabbal. Permasalahannya, dengan begitu cepatnya waktu berjalan, apa yang mesti kita lakukan? Nah, saya mau berbicara ada 3 hal yang tidak akan pernah kembali dalam hidup ini. Nah, waspada. Apa 3 hal yang tidak akan pernah kembali ini, Ustadz Oren? Yang pertama, yang tidak akan pernah kembali dalam hidup ini adalah waktu yang telah berlalu. Dia nggak akan pernah kembali. Hari ini saya duduk di sini, nanti 1 jam ketika saya duduk hari ini nggak akan kembali seperti itu. Makanya orang Barat mengatakan the time is money. Waktu adalah uang bagi mereka yang tidak memahami akhirat. Tapi bagi kita umat Islam, waktu adalah ibadah. Apapun yang kita lakukan, sekecil apapun dalam hidup ini, baru bangun tidur sampai tidur kembali, itu ibadah. Kalau sudah niatnya ibadah, ayah bunda, maka kita dapat pahala. Kalau sudah dapat pahala, indah hidup ini. Walaupun pada hakikatnya kita tidak mencari pahala, tapi itu adalah bonus dari Allah untuk kita. Kebaikan yang kita lakukan akan dapat kebaikan, keburukan kita lakukan pun dapat keburukan balasannya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Jelas. Ya. Sunnatullah. Orang Hindu bilang hukum karma. Ya. Kalau ingin dipuji, ibu-ibu puji orang. Kalau ingin dihormati, hormati orang. Kalau ingin dimuliakan, muliakan orang. Sebaliknya, kalau ingin dihina, hina orang. Kalau ingin dicaci, caci orang. Kalau ingin digibah, gibahin orang. Artinya apa? Akan berbalik kepada kita apapun yang kita lakukan sebiji zarrah. Makanya waktu ini cepat berlalu dan kita tidak tahu. Ya, saya masih ingat kita masih kecil dulu. Sekarang saya lihat ini yang depan saya duduk sebentar udah kesemutan. Ya, betul. Udah merasa kesemutan? Ya. Udah mulai kram ayah anda? Udah terasa ya? Artinya apa? Anak-anak kita ini nggak merasakan, dia nikmat. Bahkan dia tidur pun bisa mimpi sambil dengarkan tausiah. Tapi kalau kita hari ini ya sudah terasa semuanya. Artinya apa? Ternyata waktu itu berlalu dengan kencang, dengan cepat. Makanya orang Arab mengatakan, syair Arab mengatakan al-waktu kas-saif. Waktu itu bagaikan pedang. Fa'in lam taqta'hu qata'aka. Apabila engkau tidak memotong, menebas waktu itu, engkau akan dipotongnya, engkau akan ditebasnya. Makanya ayahanda ikhwani fillah, ya, pergunakan waktu yang singkat ini. Kalau Roma Irama mengambil dari hadis Nabi, igtanim khamsan qabla khamsin. Ya. Gimana kata Roma Irama? Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5. Nah itu ngambil dari hadis Rasul.
Pergunakan yang 5 sebelum datang yang 5 lagi. Apaan itu? Syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Pergunakan masa muda dengan baik. Ya, contoh ananda saya ini, Azkani, luar biasa ini. Masa mudanya penuh dengan hikmah, penuh dengan dakwah. Saya duduk aja langsung didakwahi oleh beliau dan bercerita beliau tentang akhirat semuanya, dan itu membuat saya tersentuh dan terdiam, dan apa yang beliau sampaikan itu benar. Kita doakan beliau mudah-mudahan jadi ulama besar menggantikan ayahanda, murabi kita. Ya, saya senang beliau. Setiap saya kesini beliau pasti ada, dan beliau sudah bermunajat mesra-mesra dengan Allah di depan. Allahu Akbar. Artinya apa? Masa muda tidak sia-sia. Ya, masa muda ini lagi sehat ini kadang-kadang kita lupa ayah bunda. Kita lupa. Ya, lagi punya jabatan, punya kedudukan, punya harta banyak, ya, sibuk dengan dunia, sudah bangkrut, sudah turun dari jabatan pensiun, baru ke masjid Az-Zikr. Kalau kata orang Minangkabau, lalu sanjo, terlambat sudah, walaupun nggak jadi masalah. Ya, alangkah indahnya ketika masa muda kita masih hebat itu, azan berkumandang kita duluan ke masjid. Ananda Azka. Saya memantau ngintip beliau, rutin saya melihat beliau. Saya bahagia, mudah-mudahan saya punya anak seperti beliau juga nanti. Dan kalau lahir lagi anak perempuan saya jodohin sama beliau. Kalau beliau mau, ya. Allahu Akbar. Ya, masa muda, ya itu masa yang indah. Tapi kalau nggak hati-hati kita, hei, bujang lapuk. Kalau nggak hati-hati kita di masa muda ini pasti maksiat. Makanya kita itu tergantung siapa teman kita. Bajingan teman kita, bajingan kita. Rajin ke masjid teman kita, kita pun ikut-ikutan ke masjid. Nah, makanya hati-hati. Pergunakan syababaka qabla haramika. Ya, ayahanda, jasad tubuh boleh tua, umur boleh tua, tapi jiwa tetap muda. Alhamdulillah. Buktinya apa? Subuh ke masjid. Ini. Yang kedua apa? Sihataka qabla sakomika. Ya. Masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Nah nih. Kapan kita merasakan nikmatnya hidup? Ketika sakit. Kapan kita merasakan bahwasanya makanan itu enak rasanya? Kapan? Terkapar di rumah sakit. Yang beruntung siapa? Yang ngantar kita ke rumah sakit. Makanan banyak diantar orang, teman-teman kita, yang makan dia. Kita nggak makan, nggak boleh. Dokter bilang apa? Makan bubur. Tuh. Makanya ayah bunda, ikhwani fillah, pergunakan masa sehat. Makanya saya doa terus. Dan saya termotivasi dengan almarhum dan juga fadilah tahajud itu. Orang yang rajin tahajud itu jarang sakit. Orang yang rajin tahajud itu jarang sakit. Dan saya rutinkan istiqomah kan. Bang Haji Yudi juga rutinkan istiqomah beliau. Semua kita rutinkan. Alhamdulillah. Ya, ketika sudah mulai badan ini drop, ngapain? Jam 2 udah bangun, udah mandi, udah rapi. Ya Allah, tolong ya Allah, jangan sampai sakit ya Allah. Saya mau dakwah ya Allah. Saya mau dakwah ya Allah. Tolong ya Allah. Saya tidur sebentar, bangun udah segar. Alhamdulillah. Makanya sehat itu mahal. Sehat itu mahal. Buktinya apa? Gara-gara nggak bisa kentut saja, nggak bisa kentut, ya, kentut itu indah loh. Orang yang nggak bisa kentut pak, itu berobatnya itu beli obat untuk kentut aja itu mahal, betul nggak? Bener ya? Allahu Akbar. Makanya beruntunglah yang bisa kentut, tapi tolong kentut pada tempatnya, ya, jangan sembarangan, ya, pakai ya berirama lagi. Nah ini masalah juga ini, ya, bisa dia bikin irama gitu, hebat juga nih orang. Ada teman saya kayak gitu di pesantren dulu, di pondok di Darun Najah, ya, bisa dia mengatur bagaimana kentut itu indah bunyinya.
Allahu Akbar. Makanya masa sehat sebelum sakit. Ya, kita harus sehat semua. Karena Rasulullah juga beliau sakit itu 2 kali ya. Nah, prinsip hidup beliau itu diantaranya apa? Makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Ya, itu. Allahu Akbar. Yang selanjutnya apa? Masalah waktu ya. Syababaka qabla haramika, sihataka qabla saqamika. Apa lagi? Faragaka qabla syughlika. Ya, pergunakan masa lapangmu, masa luangmu, waktu yang lapang ya, sebelum datang waktu sempit. Artinya apa? Seorang pemuda hebat itu dia tidak ingin waktunya sia-sia dengan perbuatan yang tidak baik. Makanya ketika selesai satu pekerjaan dia cepat mencari pekerjaan yang lain. Makanya dia tidak pernah berpikir untuk terlintas dalam pikirannya untuk bermaksiat. Mohon maaf, anak bujang apalagi duda, mohon maaf, yang duren ya, kalau sudah banyak waktu kosongnya, kalau tidak ada iman dalam hatinya, tidak ada iman dalam raganya, pasti ujung-ujungnya maksiat. Apalagi handphone ini, kalau nggak kuat-kuat iman, hati-hati. Saya nangkap santri saya itu kadang-kadang pergi ke kamar mandi nonton dari dalam WC, kita gedor pintunya, jatuh handphonenya masuk kloset. Mampus lo, saya bilang. Kita jewer dia. Coba bayangkan kalau banyak waktu kosong kita, ayahanda, bunda, ikhwani fillah, itu ujung-ujungnya maksiat. Jangan sampai ada peluang setan masuk. Bagaimana caranya? Faiza faragta fansab. Tidak ada ajaran dalam agama kita Islam. Kalau selesai satu pekerjaan, cari pekerjaan yang lain, bergerak. Kalau tidak apa? Masa kita bekerja di kantor banyak tumpukan dan kita selesaikan dengan rapi. Selesai ini kita kerjakan lagi yang lain. Masa untuk ibadah kepada Allah tidak? Ketika kosong waktu kita, Al-Quran kita bawa. Saya salut ya. Kalau saya di bandara itu saya perhatikan ada beberapa orang itu ketika dia kosong dia baca Quran. Saya dekatin. Allahu Akbar. Ada Qurannya yang warna oranye lagi. Habis itu saya minta. Saya beli. Awalnya saya beli gitu. Ini Qurannya bagus, warnanya oranye. Kenapa? Kok warna oranye suka Bapak? Enggak. Saya beli Qurannya berapa harganya? Enggak, saya jual Pak. Terus saya mau pergi, dia bingung, dia dekat ke saya. Kenapa suka oranye? Ya, saya dipanggil Ustadz Oren. Nggak usah beli, saya kasih hadiah. Alhamdulillah. Coba bayangkan, ya, gara-gara oren itu, apa namanya, sampulnya. Ya, makanya Quran oren saya banyak di rumah, warnanya oren semua. Saya kalau sudah melihat oren itu, saya akan melihat makanan. Ya, nikmat aja bawaannya. Ya. Jadi artinya apa? Masa lapang dipergunakan dengan baik. Lanjut, apa lagi? Sehat sebelum sakit, muda sebelum tua, lapang sebelum sempit, terakhir nanti kaya ginak ka qabla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum datang miskin. Nih, artinya apa? Kalau sedang kaya jangan pelit, kedekut, bakhil, tamak, bin sarakah. Ada orang berjanji begini Mbak Yanda, dia janji gini, kalau saya kaya, kalau seandainya umpamanya saya kaya, saya infak ke azikro setiap bulan 10 juta. Kalau saya kaya, Ustadz Oren, rumah tahfiz yang Ustadz Oren punya, saya infak sebulan 2 juta. Kalau seandainya. Terus kalau ke siapapun, kalau ujung-ujungnya betul kaya dia. Ternyata dia mau pakai azikro 10 juta sebulan, itu berat. Kenapa? Karena duit udah di tangan. Nah, ini ujian bagi orang yang kaya. Halo? Orang yang kaya itu penyakitnya pelit. Ya. Orang yang kaya itu perhitungan. Ya, makanya dalam Al-Qur'an itu dikatakan orang kalau sudah kaya, pelit, itu kerjanya ngapain aja? Jama' amalan, ngumpul-ngumpulin harta. Itu yang pertama.
dikumpulin sawit, tanah, rumah, mobil, kumpul anak, bini kumpulin semuanya. Sudah dikumpulin apa? Yang kedua kerjanya apa? Wa'adahu, menghitung-hitungnya. Sudah dikumpulin, dihitung-hitung. Tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, 3, 4, 5, tuh 2, hitung sampai kapan? Sampai kapan? Allah juga menjawab, hatta zurtumul makabir. Sampai masuk liang kubur baru berhenti. Udah mati baru berhenti. Nah, ini penyakit orang kaya nih. Mudah-mudahan orang kaya dengar. Halo, ya hitung-hitungan dia. Ya, untuk dakwah hitung-hitungan. Ya, untuk maksiat, untuk makan-makan lezat nggak ada hitung-hitungan dia. Nah, ini penyakit. Ya, jangan sampai sudah bangkrut lagi kayak masih pernah dengar cerita Sa'labah. Sa'labah itu setiap subuh bareng sama Rasulullah sholat jamaah, sama kayak kita. Selesai sholat, sebelum sholat Rasulullah senyum sama dia, lihat, oh Sa'labah ada, alhamdulillah. Kayak Murabi kan gitu juga, nengok kita kan, oh ada dia ada, iya. Ustadz Oren udah lama gak kesini, gitu dia, sakit gigi, gitu dia, gitu kan, ya. Habis itu setelah sholat nengok ke belakang mau doa, Sa'labah nggak ada. Sampai beberapa hari nanya, mana Sa'labah? Dia pulang ya Rasulullah. Kenapa pulang? Hidupnya susah. Kenapa susah? Gantian pakaian sama bininya. Akhirnya apa? Dipanggil Sa'labah. Saya perhatiin habis sholat kamu pulang tanpa zikir, tanpa doa. Ada apa? Ya Rasulullah, aku miskin. Doakan aku biar kaya. Tuh. Kalau aku kaya, aku rajin subuh, aku rajin zikir, panjang nanti. Rasulullah senyum. Hari kedua minta lagi, doain aku kaya. Hari ketiga minta lagi, doain aku kaya. Ini dalam riwayat loh. Ini saya racik sedikit. Rasulullah senyum. Kenapa beliau senyum? Karena beliau tahu apa yang akan terjadi. Akhirnya berdoalah, didoakan. Ya, didoakan sih. Apa yang terjadi? Diberi ternak, sepasang ternak, beranak pinak, kaya, banyak hartanya. Akhirnya apa? Karena sibuk dengan hartanya, sibuk dengan kehidupan dunia, subuh sudah mulai hilang, zuhur hilang, asar hilang, maghrib hilang, isya hilang. Akhirnya Rasulullah nanya, mana Sa'labah yang kaya raya? Dia sibuk, ya Rasulullah. Dipanggil, mana? Ya Rasulullah, gimana saya mau ke masjid, saya masbuk terus. Kenapa? Karena ini kalau nggak mati ini ternak saya. Tuh, ini ujian. Akhirnya apa? Singkat cerita, nggak usah berpanjang kalam. Kembali Sa'labah, semua ternaknya, hartanya habis, sakit, dan kembali miskin seperti semula. Bagaimana semula miskin, fakir, kembali seperti itu. Dan saya juga punya teman. Teman saya ini istrinya datang ke saya. Apa katanya? Ustadz, doain suami saya biar nggak kaya, Ustadz. Kenapa bunda? Kalau dia kaya pasti nambah lagi, Ustadz. Lupa sama saya, lupa pulang. Saya panggil lakinya, bang sini bang. Ya ada apa? Saya nih, abang gimana? Iya Ustadz, saya juga begitu Ustadz. Saya kalau udah kaya Ustadz kadang-kadang jarang pulang. Saya nggak pengen kaya lagi Ustadz, hidup biasa aja. Kayak doa Nabi Muhammad, ya Allah kumpulkan aku dengan orang miskin. Ya Allah, nanti matikan aku bersama orang miskin dan kumpulkan kembali aku di surga bersama orang-orang miskin. Nggak apa-apa Ustadz, karena kalau saya udah kaya Ustadz, lupa masjid, sering ke karaokean, main biliar, ke transit Parung. Mana Parung? Oh, Ustadz orang tahu. Iya, saya lewat, saya lihat, wah ada biliar di sini. Ya, ada tempat maksiat di situ. Artinya apa? Dia pun minta seperti itu, karena kalau dia kaya dia nggak siap, kata dia. Ada nggak orang azikra begitu? Nggak ada ya. Kaya tapi tidak pelit. Nah, makanya gunakan kekayaan ini untuk ibadah, sedekah, rajin. Ya, jangan sia-siakan kekayaan itu. Ada haknya orang miskin, harus kita bagikan. Yang terakhir, betul ayahanda tadi. Waktu itu hayataka qabla mautika. Masa hidup sebelum datang mati, sebelum meninggal. Nah, ini lagi hidup nih. Alhamdulillah waktu kita nggak sia-sia. Ayahanda di sini kampung Azikro tetap ibadah rajin walaupun almarhum murabi tidak ada,
tapi kita beribadah untuk Allah SWT. Ini yang pertama. Waktu berlalu dengan cepat. Kalau nggak kita pergunakan, maka akibatnya bermaksiat yang kita lakukan. Yang kedua, ada yang tidak akan pernah kembali. Yang kedua itu apa? Kata yang telah terucap. Kata yang terucap. Ya. Mulutmu harimaumu. Kalau Murabi sering mengatakan apa? Anta matakul. Kamu itu sebagaimana yang engkau ucapkan. Kalau pengen tahu akhlak orang, gampang, suruh dia ngomong. Dia ngomongnya dakwah atau jorok, nah itu ketahuan. Dan bagaimana caranya biar tahu ini kawan orang ini baik atau enggaknya? Uji dengan uang. Pinjamin uang, dikembaliin enggak sama dia? Nah, ini kasus hutang ini banyak sekarang. Yang kedua apa? Ajak dia jalan 3 hari, sapar. Ketahuan itu, akhlaknya ketahuan 3 hari. Makanya teman-teman jamaah tabligh itu 3 hari khuruj minimal untuk mengetahui kawan mana yang pelit, mana yang enggak, mana yang rajin, mana yang pemalas, itu ketahuan. Ya. Terus apa lagi yang ketiga? Nginap di rumahnya minimal 3 hari. Nah, bagaimana dia dengan keluarganya? Bagaimana toilet WC-nya? Bersih nggak? Bagaimana ibadahnya? Kita tahu. Jadi artinya apa? Kata, mulut ini, lisan ini, lidah ini tidak bertulang. Tapi gara-gara lidah satu RT bisa perang. Hati-hati. Gara-gara lidah Indonesia ini hancur. Ya. Gara-gara lidah, gara-gara pandai ngomong, yang benar jadi salah, yang salah jadi benar, ini gara-gara lidah. Betul nggak? Makanya Rasulullah mengajarkan kepada kita, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pada hari kiamat, katakan yang benar atau lebih baik diam. Diam itu emas, berbicara itu perak. Tapi berbicara hikmah dan dakwah, itulah intan permata. Makanya kita ngeliat teman kalau udah duduk sama dia, itu bawaannya ingat surga. Ada nggak? Kalau lagi makan sama dia, bawaannya itu rindu sama dia, rindu ingin ibadah gitu. Tapi ada sebaliknya, kalau lihat teman itu bawaannya pengen ke diskotik, ada juga? Ada nggak? Pengen maksiat. Mudah-mudahan itu bukan kita. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Berarti ini setan yang berwujud manusia. Artinya apa? Tergantung kebiasaan. Makanya orang yang pintar ngomong, ya, saya didatangi kemarin ke rumah, bukan berarti dia mau menguji saya bapak ini, cuman tujuannya pengen mengetahui ilmu saya mungkin. Ananda sini, umur beliau sudah 83 tahun. Saya dari kecil nggak pernah masuk pesantren. Saya dari kecil nggak pernah belajar agama. Saya belajar agama melalui langsung ke hati saya. Ajib. Satu lagi, saya bisa bahasa Arab itu melalui Al-Quran, langsung bisa saya bahasa Arab tanpa harus pelajari. Saya ingat almarhum Gus Dur. Berarti ayahanda ini mirip Gus Dur, saya bilang. Saya gituin nama beliau, hebat. Ternyata yang beliau pelajari apa? Tarekat. Ya, tanah, air, api, angin. Yang beliau pelajari sifat 20. Terus dia ucapkan apa yang dia ucapkan. Kalau betul-betul kamu Ustadz Oren, ini intinya nih. Ini intinya nih. Kalau betul-betul Ustadz kamu nih Ustadz Oren, Ustadz betul-betul Ustadz, saya mau nanya. Silakan ayahanda, apa pertanyaannya? Ini kamu tadi ngasih saya teh manis. Ini teh manis ada gula, ada teh, ada air bening, air putih. Saya mau tanya, sekarang mana tehnya, mana gulanya, mana air putihnya? Tolong pisahkan. Waduh, kacau, saya bilang. Ini orang kacau juga, saya bilang. Sudah jadi teh manis kan? Ayahanda, karena saya memuliakan beliau, menghormati beliau, ilmu saya belum sampai ke sana. Nggak bisa saya jawab. Oh, gitu ceritanya, kata dia. Berarti ilmu Ustadz belum seberapa. Saya bilang, saya akan berguru kepada ayahanda.
Wah, langsung dia mendongakkan badannya. Betul ya. Nah, terus dia nanya lagi. Saya mau nanya, Allah itu di mana? Ini pertanyaan begitu. Semakin semangat. Orang kalau seperti ini dilayani sampai subuh nggak ngantuk, Pak. Nggak tidur dia, Pak. Omongan dia macam-macam. Sekarang saya mau tanya, ketika kita menghadapi orang seperti ini dan kita orang temperamen, yang terjadi apa? Yang terjadi apa? Berantang, bertengkar. Tapi alhamdulillah saya diajarkan oleh almarhum murabbi, balas keburukan dengan kebaikan. Apa yang saya lakukan? Ayanda, luar biasa. Engkau guruku, murabbiku, mursyidku. Saya cium tangannya. Ayanda, saya mau ceramah. Nanti kita ya. Ayanda sekarang ceramah di mana? Oh, saya nggak ada ceramah-ceramah. Beda dengan saya ceramah dulu sih. Ya, artinya kalau saya ingin menjatuhkan beliau gampang. Kalau seandainya ilmunya tinggi, pasti banyak undangan ceramah, betul nggak? Benar nggak? Bagaimanapun kita muliakan beliau, karena mulutnya akhirnya apa? Orang tidak simpatik, orang tidak suka, ya, karena dengan gayanya, dengan keangkuhan, dengan kesombongan yang dia miliki, yang akhirnya apa? Orang menghindar dan akhirnya orang mau bantu nggak jadi. Ujung-ujungnya apa? Ustadz, saya bisa ngobatin orang. Ujungnya itu. Sudah itu apa? Orang bisa saya obati, kadang-kadang orang ngasih saya uang segini-gini. Sekarang Ustadz mau pergi dakwah, terserah mau ngasih saya uang berapa. Kacau nih orang sebelah. Akhirnya dengan bismillah saya kasih. Ayanda, nih 100.000. Oke, Anda, intinya ujungnya pitih. Duit, fulus, ujung-ujungnya itu. Ya, jadi artinya apa? Kata yang terucap. Hati-hati dengan kata-kata. Jangan katakan orang yang diam itu bodoh. Dan orang yang banyak bicara itu jangan katakan dia pintar. Bisa jadi dia penipu, bajingan. Ya. Orang yang pintar ngomong belum tentu pintar loh. Orang yang pintar ngomong belum tentu baik loh. Kadang-kadang apa? Ngibulin. Ya. Beli ini, beli itu, jual ini, jual itu, akhirnya ngibul, bohong, investasi ini, investasi itu. Pernah nggak ngalamin? Pernah nggak ngalamin? Banyak ayah bunda. Makanya hati-hati. Orang yang banyak omong, orang yang tidak banyak omong, itu berbeda. Yang jelas, kata yang kita ucapkan tidak akan pernah kembali. Yang terakhir, pas. Apa yang tidak akan pernah kembali, Ustadz Orel? Peluang, kesempatan. Ini nggak pernah datang 2 kali. Hari ini kita punya kesempatan kesehatan, betul? Sehat semua? Sehat. Ini kesempatan. Tapi manusia ini, kata Rasulullah, ni'matani maghbubun fihi ma katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang sering kita abaikan. Yang sering kita lupakan. Apaan? As-sihah, kesehatan. Yang kedua apa? Al-faraq, kesempatan. Betapa banyak pagi ini orang punya kesehatan, tapi nggak punya kesempatan duduk di majelis ilmu seperti ini. Betul nggak? Untung ada live streaming. Betapa banyak orang punya kesehatan, punya kesempatan, tapi dia tidak punya hidayah. Tapi kita hari ini alhamdulillah pagi ini punya kesehatan, punya kesempatan, dan diberi petunjuk oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu di taman surga ini. Dan ini kenikmatan yang luar biasa yang tidak diberikan kepada orang kecuali orang pilihannya. Dan di depan saya inilah orang-orang pilihannya. Amin ya rabbal. Makanya ya bunda, saya sampaikan di penghujung, hidup ini tidak lama, hidup ini sebentar. Dari Sulaiman Adinda saya sering mengatakan, dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat kita meninggal. Betul? Ya. Bagaimana kita ingin meninggal? Meninggallah dalam keadaan nanti insya Allah husnul khotimah. Bagaimana supaya husnul khotimah? Lakukan kebaikan, ibadah yang baik. Kenapa? Matan nas bima ya'is. Kematian kita sesuai dengan kebiasaan hidup kita. Yamutul mar'u ala ma asya'alai. Kematian kita nanti ayahanda bunda, ikhwani fillah, sesuai dengan kebiasaan hidup kita. Ya. Kalau biasa ngaji, biasa sholat tahajud, biasa duha, sering ke masjid, sering membantu orang, sedekah, infak, insya Allah matinya indah. Amin ya rabbal. Nah, itu yang kita inginkan. Ini peluang, kesempatan, hidup nggak lama. Bahkan Rasulullah mengingatkan. Apa kata Rasulullah? A'mari ummati ma baina sittina ila sab'ina sanatan. Umur umatku di antara 60 sampai 70 tahun. Ayanda. Halo.
sudah umur 70 tahun, 60 tahun. Lalu Sanjo. Hati-hati lagi. Malaikat Israel masuk rumah kita kalau sudah berumur 60 tahun itu 70 kali sehari semalam. Waspadalah. Jangan macam-macam. Kalau udah tua itu jangan macam-macam. Kalau mau nambah, ngomong baik-baik. Itu maksudnya. Ya, itu maksud saya. Ya, alhamdulillah umur saya baru 47. Malaikat Israel belum sering datang ke rumah saya. Ya, ayah bunda, bapak ibu, waktu juga yang misalkan kita. Yang jelas, saya bahagia. Mudah-mudahan Azikro tetap di hati umat ini. Mudah-mudahan keluarga besar Azikro tetap kompak, istiqomah, dan mudah-mudahan zikir akbar tetap ramai. Saya mohon maaf, guru saya Kiai Haji Abdul Syukur. Saya mohon maaf, Ananda Alvin, Ananda Amer, ya, bunda semua. Saya minta maaf, mungkin ketika zikir akbar saya jarang datang. Bukan jarang datang, karena Sabtu Ahad itu jadwal saya sering keluar kota. Tapi bagaimanapun kalau saya kosong, insya Allah saya akan kejar ke sini walaupun saya duduk di pojok sana. Saya ini baju saya oranye, kalau di depan ketahuan kelihatan langsung. Itu saya. Ayah bunda bapak ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan semuanya Allah berkahi, hutang kita bisa lunas semua, keluarga kita sakinah mawaddah warahmah, anak kita soleh dan soleha, dan mudah-mudahan masalah hidup di dunia ini bisa kita selesaikan dengan husnul khatimah. Saya akhiri seperti biasa, buah selasih tumbuh di batu. Terima kasih, thank you. Terakhir, tolong yang megang handphone, yang sering nonton YouTube, saya baru bikin channel baru, Ustadz Oren. Channel saya Ustadz Oren. Bantu saya, komen, like, share, and subscribe. Jamaah dimanapun, Ustadz Oren. Ya, mudah-mudahan dakwah saya berkah. UST Orange. Itu Ustadz Oren ya. Allahu Akbar. Hadana wa yakum ajmain. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mari kita isyraq.